pernah terjadi perang Uhud. Wajah, matruk. Lagi matruk di masjid Subah. Wahada mulai anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bapak Ibu sekalian, peristiwa perang Uhud ini kami sedang terjadi ziarah ke begitu Bukit sangat tragis Uhud ya. Awalnya di kota kaum muslimin Madinah. diberikan kemenangan oleh Allah karena kaum musliminnya taat kepada Rasulullah SAW. Jadi selama kita taat kepada sunnah-sunnah Nabi, ketika kita taat kepada Rasulullah, ketika kita taat kepada pemimpin kita Siaran langsung. yang mengikuti Rasulullah, maka kemenangan umat Islam itu tak Siaran langsung. tergoyahkan. Tapi ketika kita mulai Siaran mengkhianati langsung. Rasulullah, tidak taat kepada pemimpin kita yang taat kepada Rasulullah, atau mengajak kepada sunnah-sunnahnya atau syariatnya Rasulullah SAW, maka Islam akan lemah. Siaran Selamanya langsung. Islam tidak akan berdaya Siaran langsung. menghadapi musuh-musuh Islam, Yahudi Siaran langsung. maupun Habis yang dari lain. itu korma. Peristiwa ini terjadi Korma. Habis dari korma. ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy Siaran langsung. dengan kekuatan penuh ya, Siaran langsung. kurang lebih sekitar 4.300 pasukan dengan persenjataan lengkap, Siaran di mana langsung. 300 pasukannya adalah Siaran langsung. pasukan elit yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yaitu pasukan berkuda. Mereka langsung. ingin menyerang kota Madinah. Kemudian Rasulullah langsung. SAW mengumpulkan seluruh Siaran sahabat. langsung. Telah terkumpul orang Islam se-Madinah ini baru terkumpul. Siaran langsung. Dalam musyawarah itu Rasulullah menawarkan dua pilihan. Apakah kita akan menerima mereka Siaran di langsung. dalam kota Mekah, di kota Madinah, Siaran atau langsung. kita akan menyambut mereka di luar kota Madinah. Akhirnya Siaran disepakati langsung. oleh Rasulullah dan para sahabat bahwasanya Rasulullah langsung. SAW dan para sahabat Siaran akan langsung. menyambut serangan kaum musyrikin Quraisy di luar kota Madinah, tepatnya di daerah Gunung Uhud. Siaran langsung. Kemudian Rasulullah SAW mengatur strategi peperangan. Salah satunya di tengah-tengah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini yang panjang nih Bu, Pak. Sebelah kiri kita, yang lebar panjang ini adalah Gunung Uhud. Di tengahnya itu ada Jabal Rumat atau Jabal Ainain, yang kemudian disebut Jabal Ramyah atau Jabal Rumat. Apa itu Jabal Rumat atau Jabal Ramyah? Yaitu gunungnya para pemanah. Siaran langsung. Rasulullah SAW memilih sekitar 60 orang pemanah untuk menghadang pasukan elit dari kaum musyrikin Quraisy, yaitu pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dari yang akan menyerang Rasulullah dan para sahabat dari arah belakang. Dia akan hujani dengan panah. Kemudian dari arah depan, yang 4.000 orang pasukan itu akan dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat yang sejumlah 940 orang sahabat. Kemudian terjadilah peperangan tersebut. Dengan izin Allah, karena kesabaran dan ketaatan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ya, cuman pasukan 1.000 orang bisa mengalahkan 4.300 orang. Khalid bin Walid dengan pasukannya dari belakang, setiap kali mau maju dihujani panah, dia mundur lagi. Dia memperhitungkan dengan perhitungan yang sangat cerdik. Maka dia tidak melakukan penyerangan dari arah belakang. Sedangkan dari arah depan ruangannya sempit, ya, karena yang di sisi satu dihimpit oleh Gunung Uhud, di sisi sebelahnya adalah Jabal Rumat. Ya, Jabal Rumat ini yang di depan kita, Bu, yang orang-orang naik ke atas. Ya, orang-orang naik ke atas, ini adalah Jabal Rumat atau Jabal Ramyah atau Jabal Ainain. Nah, masjidnya itu adalah Masjid Syuhada Uhud. Di depan Masjid Syuhada Uhud itu adalah makamnya para syuhada Uhud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah berpesan, berkali-kali menegaskan pesannya, agar para pemanah yang 60 orang ini tidak turun ke bawah sebelum ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Tapi para sahabat yang ada di atas gunung pemanah ini, mereka melihat kaum muslimin sudah menang, kaum musyrikin sudah lari pontang-panting ke belakang. Akhirnya kaum muslimin itu ada yang mengejar,
ada yang mengambil harta rampasan perang. Nah, dari 60 orang ini 50-nya turun ke bawah. Kemudian dicegah oleh komandannya, jangan, karena kita tidak boleh turun dari sini sebelum ada perintah langsung dari Rasulullah. Kalau kita turun tanpa perintah beliau, kita telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW alias tidak taat. Kemudian yang 50 orang ini menjawab, mau ngapain lagi kita di sini? Peperangan sudah usai, kita sudah menang. Ya, secara logika benar, kita sudah menang. Ayo kita turun ke bawah membantu saudara-saudara kita mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya terjadi perdebatan di situ. Si pemimpin pasukan pemanah tetap berada di atas menunggu instruksi dari Rasul. Dan dia diikuti oleh 10 orang. Sedangkan 50 yang lainnya turun ke bawah ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Khalid bin Walid ketika melihat Jabal Ainain kosong tinggal 10 orang, dia mengerahkan 300 pasukannya menyerbu langsung ke atas gunung ini. Dan kemudian langsung menyerang mereka dan membantai mereka. Syahidlah 10 orang itu yang ada di atas. Karena yang 10 itu tidak kuasa untuk menahan 300 pasukan berkuda. Walaupun sudah dihujani dengan panah, mereka dengan tameng dan lain sebagainya, mungkin ada yang kena, ada yang terluka, tapi sebagian besarnya bisa menyampai ke puncak Jabal Pemanah. Akhirnya 10 orang tersebut syahid. Setelah itu, ya, 300 pasukan Khalid bin Walid ini turun ke bawah menyerang sisa-sisa pasukan yang sedang memunguti harta rampasan perang. Akhirnya mereka kocar-kacir. Dan kemudian bendera kaum musyrikin yang sudah tumbang diangkat sama Khalid bin Walid, dikibarkan. Akhirnya Abu Sufyan yang sudah lari melihat benderanya berkibar lagi dan dia tahu Khalid bin Walid sudah bisa menguasai keadaan, maka dia pun kembali berbalik arah menyerang Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya posisinya Rasulullah dan para sahabat diserang dari 2 arah, ya, yaitu dari arah belakang Khalid bin Walid dan dari arah depan adalah pasukannya Abu Sufyan. Akhirnya padahal Rasulullah sudah berpesan, kita tidak akan kalah selama kita tidak diserang dari 2 arah. Akhirnya terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW karena tidak taatnya umatnya atau seorang makmum kepada imamnya, maka terjadilah kekalahan. Akhirnya Rasulullah SAW terluka, bahkan gigi gerahamnya itu sempat tertancap tameng besi di wajahnya, menancap ke gigi gerahamnya Rasulullah SAW, yang sahabat itu menariknya itu sampai giginya copot 2 ya, untuk menolong Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair itu melindungi Rasulullah menjadi